Kejadian itu terjadi pada hari Sabtu. Status keanggotaan dari saudara CP resmi dinonaktifkan. Dan sejauh ini CP belum ditetapkan sebagai tersangka. Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Dan buat kalian yang mungkin mau mutualan sama aku di Instagram atau follow-followan, nanti langsung aja follow @yuselkim. Tenang aja, langsung aku follow back kok guys. Dan buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan rambut rontok, bisa cobain toniknya Putri, varian ginseng. Aku sendiri lumayan ngefek sih guys pakai ini, rambut rontok itu berkurang. Dan buat kalian yang tertarik untuk cobain tonik ini, nanti bisa langsung cek tab ya guys, thank you so much. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kasus yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen. Adapun kasus yang dimaksudkan adalah kasusnya Eriko Avandi. Lantas, apa yang terjadi dengan Eriko? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin kita bakal kenalan dulu dengan sosok Eriko, in case kalau kalian belum mengenalnya. Nah teman-teman, Eriko sendiri adalah mahasiswa UGM, yang mana berdasarkan informasi yang aku dapatkan, dia itu diterima melalui jalur SNBP dan menjadi salah satu siswa berprestasi di SMA. Selain itu, Argo juga berhasil mendapatkan beasiswa dari PSI Maslahat yang akan membantunya untuk menyelesaikan pendidikan. Dan saat menjadi mahasiswa UGM, dia juga terkenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai organisasi di kampus. Salah satunya adalah dengan menjadi anggota Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan mengenai latar belakangnya, ternyata Argo merupakan anak yatim, di mana untuk ayahnya meninggal dunia di saat dia masih berusia 7 tahun. Dan sejak saat itulah kehidupannya berubah, di mana sang ibunda menjadi tulang punggung keluarga demi bisa menghidupinya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai sosok Argo. Lantas, apakah yang terjadi dengannya? Nah teman-teman, belum lama ini atau tepatnya pada tanggal 24 Mei 2025 terjadi sebuah kecelakaan di Jalan Palagan, Kapanewon, Ngaglik, Kabupaten Sleman. Dan Eriko menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Mei pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Simpang 3 Dusun Sedan. Awalnya Argo yang mengendari motor Honda Vario itu sedang melaju dari arah selatan ke utara. Ia lalu melambat untuk putar balik di Simpang 3 Dusun Sedan. Nah bersamaan dengan itu, dari arah yang sama ya guys, dari belakangnya melaju mobil BMW yang dikemudikan oleh CP. Dan karena jarak yang dekat, pengemudi mobil itu tidak bisa menghindar. Pada akhirnya Vario yang dikendari oleh Argo terpental teman-teman. Sementara untuk BMW-nya oleng dan menabrak mobil Honda CR-V, yang mana mobil tersebut dikendari oleh seorang pria berinisial TRR dan mobil itu sedang parkir di tepi timur jalan. Sementara itu untuk Argo sendiri mengalami sejumlah luka di badannya yang pada akhirnya menyebabkannya meninggal dunia. Sementara itu diketahui lebih lanjut bahwa CP yang mengendari mobil tersebut ternyata merupakan mahasiswa UGM juga teman-teman. CP sendiri merupakan mahasiswa ilmu ekonomika di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selain itu beredar juga desas-desus bahwa dia ini merupakan fungsionaris HIPMI PT UGM nih guys. Di sisi lain, berdasarkan informasi yang didapatkan dari kumparan.com, hasil pemeriksaan polisi menunjukkan bahwa CP negatif alkohol maupun narkoboy. Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto saat ditemui di kantornya pada hari Senin tanggal 26 Mei yang lalu mengatakan bahwa terkait dengan dugaan yang selama ini beredar mengenai asumsi bahwa si pengemudi dalam kondisi mabuk, beliau menyampaikan bahwasanya hasil pemeriksaan urin terhadap pengemudi adalah negatif untuk kadar alkohol maupun narkoboy. Sementara itu, dari mana CP saat kejadian, beliau mengatakan tak mengetahui sejauh itu. Lebih lanjut, beliau mengatakan, kami tidak sejauh itu untuk menanyakan kepada pengemudi ini atau dari mana. Hanya saja pada saat itu teman-teman atau anggota menanyakan bahwasannya yang bersangkutan dari arah mana. Itu saja. Kalau terkait dengan aktivitas yang bersangkutan sebelumnya, kami tidak terlalu jauh untuk mendalami itu. Dan guys, penyelidikan kepada CP masih terus dilakukan oleh polisi. Dan sejauh ini CP belum ditetapkan sebagai tersangka. CP juga belum ditahan oleh kepolisian. Dan statusnya itu masih wajib lapor selama penyelidikan. Beliau lantas mengatakan bahwa tidak ada kekhawatiran bahwa CP melarikan diri. Sementara itu, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, BEM FEB UGM dan HIPMI UGM telah merilis pernyataan resmi, di mana dalam statementnya mereka menyatakan seperti ini guys. Kita mulai dulu melihat bagaimana statement dari BEM FEB UGM.
Pernyataan sikap, kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, mewakili segenap sivis akademika mengungkapkan rasa duka cita yang amat sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Argo Eriko Ahpandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Angkatan 2024. Kami turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pihak yang ditinggalkan, seraya memanjatkan doa agar diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kami mendorong kasus ini untuk diproses sebagaimana mestinya oleh seluruh pihak yang berwenang, baik di ranah hukum maupun akademik. Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa, kami menjunjung tinggi nilai integritas, empati, dan sensitivitas terhadap situasi yang tengah berlangsung. Terima kasih Argo, karyamu abadi bersama kami, senantiasa menjadi bara abadi dalam api perjuangan yang akan terus kami jaga. Bulak Sumur, 25 Mei 2025, BEM FEB UGM. Alright, jadi sebetulnya bagaimana statement dari BEM FEB UGM. Dan tolong di note, mereka juga postingan turut berduka cita atas kepergian dari Argo. Kemudian untuk HIPMI UGM, selain membuat postingan turut berduka cita di Instagram Story, mereka juga mengunggah postingan tentang pernyataan sikap mereka. Dalam statementnya, mereka menuliskan, dengan ini, pengurus HIPMI PT UGM periode 2024-2025 merilis pernyataan sikap berdasarkan hasil rapat pengurus yang dilaksanakan pada Minggu tanggal 25 Mei 2025 sebagai berikut. Pertama, HIPMI PT UGM turut berduka cita secara mendalam atas kepergian almarhum Argo Eriko Ahpandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan 2024. 2. Bahwa kami HIPMI PT UGM membenarkan bahwa saudara CP sebagai fungsionaris HIPMI PT UGM periode 2024-2025. 3. Berdasarkan hasil keputusan dalam rapat pengurus HIPMI PT UGM pada Minggu tanggal 25 Mei 2025, status keanggotaan dari saudara CP resmi dinonaktifkan. And the last point, kami HIPMI PT UGM mendukung proses hukum yang berlaku dan pengusutan tuntas kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar pada tanggal 24 Mei 2025 hingga seterang-terangnya. Minggu 25 Mei 2025, HIPMI PT UGM. Selain itu, Fakultas Ekonomika dan juga Bisnis UGM telah mengeluarkan pernyataan resmi nih teman-teman, di mana dalam pernyataan resminya mereka mengatakan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Argo Eriko Ahpandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM dalam insiden kecelakaan. Pimpinan FEB UGM telah menyampaikan ungkapan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan kepada Fakultas Hukum UGM. FEB UGM menyerahkan sepenuhnya proses penanganan peristiwa ini kepada pihak yang berwenang dan mendukung penuh upaya penyelidikan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, FEB UGM telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak Rektorat dan Fakultas Hukum UGM, Dekanat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Fakultas Hukum UGM juga telah mengeluarkan pernyataan resmi nih teman-teman, di mana dalam pernyataannya mereka mengatakan seperti ini. Pernyataan Dekanat dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum UGM menyatakan kehilangan dan berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Argo Eriko Ahpandi, mahasiswa program studi sarjana Fakultas Hukum UGM Angkatan 2024. Doa kami menyertai keluarga, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan di masa yang sulit ini. Pertama, Dekan, jajaran pimpinan dan staf akademika Fakultas Hukum UGM telah melakukan upaya-upaya responsif pada saat setelah kejadian, termasuk pengurus segala hal terkait pengantaran jenazah dari rumah sakit dan kembali ke keluarga, serta menemui ibu dan keluarga korban di rumah duka. 2. Fakultas Hukum UGM berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum bagi keluarga korban dan mengawal proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang atas kasus tersebut. Yang ketiga, Fakultas Hukum UGM juga akan terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga almarhum untuk kepentingan terbaik bagi korban dan keluarga. Alright teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana statement dari Fakultas Hukum UGM, di mana dalam statement tadi mereka mengatakan akan memberikan pendampingan hukum bagi keluarga korban dan mengawal proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang atas kasus ini. Di sisi lain, para mahasiswa Fakultas Hukum UGM mengadakan tabur bunga dan doa bersama di depan patung Dewi Keadilan Kompleks FH UGM untuk mengenang Argo Eriko Ahpandi. Sementara itu di Twitter, Justice for Argo menggema dan juga bahkan menjadi trending topik di Indonesia.
Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana berita dari Argo Eriko Ahpandi. Sekali lagi Mimi mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Argo. Semoga keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, dan dapat melewati masa yang sulit ini. Dan kita juga doakan semoga Argo mendapatkan keadilan. Justice for Argo. Mari guys, kita kawal kasus ini sampai tuntas. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation. Mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.